Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Zahra dengan NIM A1C31926 dari Program Studi Pendidikan Fisika kelas reguler A 2019, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi momentum dan impuls yang saya pelajari pada mata kuliah mekanika. Nah, di dalam fisika itu dikenal dua macam momentum. Yang pertama adalah momentum linear dan yang kedua adalah momentum angular. Nah, di sini saya akan membahas tentang momentum linear. Nah, momentum linear itu sendiri yaitu adalah sebuah vektor P yang didefinisikan sebagai perkalian antara massa partikel M dengan kecepatannya yaitu V. Atau bisa juga dituliskan yaitu P sama dengan M dikali V. Isaac Newton dalam prinsipnya menyebut bahwa hukum gerak yang kedua dalam bahasa momentum ia sebut sebagai kuantitas gerak. Nah, dalam bahasa modern, hukum kedua Newton itu dapat berbunyi perubahan momentum benda tiap satuan waktu sebanding dengan gaya resultan yang bekerja pada benda tersebut dan berarah sama dengan gaya tersebut. Atau secara matematis, pernyataan ini dapat dituliskan yaitu F sama dengan dP per dt. Nah, jika komponen P tersebut diuraikan dengan menganggap M bernilai konstan, maka hukum 2 Newton dituliskan sebagai F sama dengan dmv per dt, atau sama dengan lagi M dikali dv per dt, atau sama dengan F sama dengan M dikali A. Nah, pada kenyataannya, hukum 2 Newton itu lebih sering dituliskan dalam bentuk persamaan seperti tadi, yaitu F sama dengan M dikali A. Pada sebuah sistem partikel yang memiliki N buah partikel, masing-masing memiliki momentum P1, P2, P3, dan seterusnya hingga Pn. Jika dilihat secara keseluruhan, sistem partikel tersebut mempunyai momentum P, atau sama dengan P sama dengan P1 ditambah P2 ditambah P3 sampai ditambah Pn. Selengkapnya dapat dituliskan yaitu P sama dengan M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 ditambah M3 dikali V3 sampai dengan ditambah Mn dikali Vn. Nah, jika massa total sistem adalah M dan kecepatan pusat massanya adalah Vpm, maka P sama dengan M dikali Vpm. Nah, sehingga momentum total sistem partikel sama dengan perkalian massa total sistem partikel dengan kecepatan pusat massanya. Nah, selanjutnya adalah kekekalan momentum linear. Nah, seandainya semua gaya eksternal yang bekerja pada sistem itu sama dengan 0, maka dP per dt sama dengan 0, atau P adalah konstan. Nah, bila momentum total sistem P sama dengan P1 ditambah P2 ditambah P3 sampai ditambah Pn, maka P sama dengan P1 ditambah P2 ditambah P3 sampai ditambah Pn akan sama dengan konstan atau P sama dengan 0. Nah, momentum masing-masing partikel dapat berubah, tetapi momentum sistem tetap konstan. Lalu selanjutnya, impuls dan momentum. Nah, dalam suatu tumbukan, misalnya ada sebuah bola yang dihantam dengan tongkat pemukul. Nah, tongkat tersebut pasti akan bersentuhan dengan bola hanya dalam waktu yang sangat singkat. Nah, sedangkan pada waktu tersebut, tongkat memberikan gaya yang sangat besar pada bola. Nah, gaya yang cukup besar dan terjadi dalam waktu yang singkat atau relatif ini dapat disebut dengan gaya impulsif. Nah, pada peristiwa tumbukan semacam itu, tongkat memberikan gaya kepada bola dengan arah gaya yang tetap. Tumbukan dimulai pada saat T1 dan berakhir pada saat T2. Nah, sebelum dan sesudah tumbukan, gayanya adalah 0. Namun, selama rentang T1 dan T2, gaya berubah dari 0 menjadi sangat besar sebelum akhirnya kembali ke 0 lagi. Nah, tampak bahwa gaya impulsif tersebut tidak konstan. Dari persamaan 2 tadi tentang hukum 2 Newton, maka akan kita peroleh F sama dengan dP per dt. Nah, persamaan tersebut dapat ditampilkan dalam bentuk integral T1 sampai T2 F dt sama dengan integral P1 sampai P2 dP. Atau
F sama dengan T1 dikurang T2 sama dengan P2 dikurang P1. Nah, ruas kiri persamaan 12 tersebut dikenal sebagai impuls, sedangkan ruas kanan merupakan perubahan momentum. Nah, impuls ini menunjukkan besarnya gaya yang bekerja pada suatu benda dalam rentang waktu yang sangat kecil. Nah, berdasarkan persamaan tersebut, impuls juga didefinisikan sebagai perubahan momentum. Nah, persamaan tadi juga dapat diturunkan dengan cara lain, yaitu F sama dengan delta P per delta T. Nah, persamaan tersebut dapat ditata ulang menjadi F kali delta T sama dengan delta P. Besaran F delta T adalah impuls J, sedangkan akhirnya diperoleh J sama dengan F delta T sama dengan delta P, sama dengan P2 dikurang P1. Sehingga teorema impuls momentum adalah impuls dari sebuah gaya sama dengan perubahan momentum partikel. Selanjutnya yaitu kekekalan momentum dalam tumbukan. Nah, di sini terdapat dua buah partikel yang saling bertumbukan. Pada saat bertumbukan, kedua partikel tersebut saling memberikan gaya, aksi, dan reaksi. Nah, F12 merupakan gaya yang bekerja pada partikel 1 oleh partikel 2, dan F21 adalah gaya yang bekerja pada partikel 2 oleh partikel 1. Nah, momentum total sistem P sama dengan P1 ditambah P2, dan perubahan momentum total sistem adalah delta P sama dengan delta P1 ditambah delta P2 sama dengan 0. Sehingga kekekalan momentum adalah jika tidak ada gaya eksternal yang bekerja, maka tumbukan tidak mengubah momentum total sistem. Atau secara sistematis dapat dituliskan yaitu M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V1 aksen ditambah M2 dikali V2 aksen. Nah, di sini selama tumbukan, gaya eksternal atau yang dimaksud dengan gaya gravitasi ataupun gaya gesek sangat kecil dibandingkan dengan gaya impulsif, sehingga gaya eksternal tersebut dapat diabaikan. Nah, tumbukan itu terbagi lagi menjadi tumbukan satu dimensi dan tumbukan dua dimensi. Nah, di sini yang pertama kita akan membahas tentang tumbukan satu dimensi. Tumbukan biasanya dibedakan dari kekal atau tidaknya energi kinetik selama proses. Bila energi kinetik sistem itu kekal, tumbukan akan bersifat elastik atau disebut juga dengan lenting. Nah, sedangkan bila sebelum dan sesudah tumbukan energi kinetik berubah atau tidak kekal, tumbukan dikatakan tidak elastik atau tidak lenting. Nah, dalam kondisi ini setelah tumbukan, kedua benda menempel dan bergerak bersama-sama. Tumbukan dikatakan tidak elastik sempurna. Nah, pada tumbukan elastik, energi kinetik dan juga momentum sebelum dan sesudah tumbukan adalah konstan atau tetap. Artinya, setelah tumbukan tidak terjadi pengurangan ataupun penambahan jumlah energi kinetik. Dengan demikian, tumbukan elastik berlaku pada dua hukum kekekalan, yakni hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi kinetik sekaligus. Nah, berdasarkan kekekalan momentum, maka M1V1 ditambah M2V2 sama dengan M1V1 aksen ditambah M2V2 aksen, dan dari kekekalan energi kinetik itu menjadi setengah M1V1 kuadrat ditambah setengah M2V2 kuadrat sama dengan setengah M1V1 aksen kuadrat ditambah setengah M2V2 aksen kuadrat. Maka, jika kedua persamaan tersebut diselesaikan secara serentak, akan diperoleh V1 dikurang V2 sama dengan V2 aksen dikurang V1 aksen. Nah, pada tumbukan tidak elastik, momentum sistem sebelum dan sesudah tumbukan itu tidak berubah, yaitu M1V1 ditambah M2V2 sama dengan M1V1 aksen ditambah M2V2 aksen. Namun, kekekalan energi kinetik tidak berlaku. Hal ini karena sebagian energi kinetiknya berkurang dan berubah menjadi energi potensial yang ditunjukkan dengan adanya deformasi atau perubahan bentuk. Jadi, pada tumbukan elastik dapat dimodifikasi yaitu V2 aksen dikurang V1 aksen per V1 dikurang V2 sama dengan E. Nah, E di sini merupakan nilai koefisien resistusi.
Nah, beberapa nilai E dan hubungannya dengan elastisitas tumbukan dapat dijelaskan, yaitu E sama dengan 1 untuk tumbukan elastis. Lalu, E lebih besar dari 0 dan kurang dari 1 untuk tumbukan tidak elastis, dan E sama dengan 0 untuk tumbukan tidak elastis sempurna. Lalu, pada tumbukan tidak elastis sempurna, setelah tumbukan, kedua benda bersatu dan bergerak bersama-sama. Nah, dapat dituliskan yaitu M1V1 ditambah M2V2 sama dengan M1 ditambah V1 dikali V aksen. Nah, setelah membahas tentang tumbukan satu dimensi tadi, selanjutnya kita akan membahas tentang tumbukan dua dimensi. Nah, sebuah benda bermassa M bergerak dengan kecepatan V1, lalu menumbuk benda yang sedang diam dan bermassa M2. Nah, tumbukan tidak persis terjadi pada bagian tengah dari kedua benda, sehingga benda pertama akan berbelok ke arah sumbu Y negatif, sedangkan benda kedua akan terpental ke arah sumbu Y positif seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, setelah terjadi tumbukan, masing-masing benda bergerak dengan membentuk sudut θ1 dan θ2 terhadap sumbu X. Akibatnya, gerakan setelah tumbukan harus dianalisis sebagai gerakan dua dimensi, yaitu X dan Y. Oleh karena itu, diperoleh kekekalan momentum untuk komponen gerak dalam arah X, yaitu M1V1 sama dengan M1V1 aksen cos θ ditambah M2V2 aksen cos θ. Nah, sedangkan untuk komponen gerak dalam komponen Y, kekekalan momentum menjadi 0 sama dengan M1V1 aksen sin θ 1 dikurang M2V2 aksen sin θ 2. Nah, bila dianggap tumbukan elastis, maka berlaku kekekalan energi kinetik, yaitu setengah M1V1 kuadrat sama dengan setengah M1V1 aksen kuadrat ditambah setengah M2V2 aksen kuadrat. Nah, bila keadaan awal diketahui, masih ada 4 besaran yang tidak diketahui, tetapi persamaannya hanya 3. Oleh karena itu, salah satu besaran dalam keadaan akhir harus diberikan. Nah, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Untuk materi yang belum saya pahami, yaitu hubungan momentum dengan pusat massa tubuh manusia. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.